Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9 Gak perlu pacaran tapi langsung ke pelaminan. Saat tahu Azura tidak ada di klub malam dan meninggalkan tasnya, Leon menjadi panik. Lalu ia mencari tahu ke sana kemari mengenai apa yang menimpa Azura. Hingga manajernya pun memberitahukan kalau Azura hampir saja menjadi korban penculikan dan telah dibawa ke rumah sakit. Paginya Leon pun bergegas mencari tahu keberadaannya. Karena itulah ia bisa tiba-tiba berada di rumah sakit. Setelah mengambil tasnya, Azura lantas segera menelpon adiknya. Ia beralasan kalau di klub malam tempatnya bekerja, ada party anak orang kaya yang terpaksa membuatnya lembur hingga subuh. Karena kelelahan akhirnya, ia menginap di kosan rekan kerjanya yang tak jauh dari tempatnya bekerja. Beruntung Melody tak banyak bertanya jadi ia bisa lebih tenang. Baru saja Azura hendak pulang bersama Leon. Tiba-tiba ada seorang polisi yang datang menemuinya. Ia mengatakan ingin meminta sedikit keterangan perihal kronologis penculiknya. Azura pun menyetujuinya, lalu ia pun ikut ke kantor polisi ditemani Leon. Setibanya di sana, ternyata Arkandra juga telah duduk santai di sebuah ruangan bersama seseorang yang berseragam polisi. Azura mengerutkan keningnya bingung, melihat dokter galak ternyata juga berada di sana. Sedangkan Arkandra justru menatapnya acuh, berbeda dengan polisi di sebelahnya, yang menatapnya dengan senyum yang tidak Azura mengerti. Tak lama kemudian, proses interogasi pun dimulai. Azura pun menceritakan bagaimana ia bisa tiba-tiba diculik. Saat proses interogasi berlangsung, ia sungguh terkejut. Ternyata yang menolongnya saat itu adalah dokter galaknya. Siapa lagi kalau bukan Arkandra? Tapi ia tidak mau berspekulasi muluk-muluk. Mungkin karena kebetulan ia berada di sana jadi ia menolong dirinya. Pak Dokter, panggil Azura saat melihat Arkandra hendak masuk ke dalam mobilnya. Arkandra pun segera membalik badannya menghadap Azura dengan wajah datar. Pak Dokter, terima kasih ya. Kalau nggak ada Pak Dokter, mungkin aku udah nggak ada di sini lagi. Ucapnya tulus, mengingat apa yang dikatakan polisi di ruangan interogasi tadi. Yang mengatakan ternyata penculiknya merupakan seorang buronan kasus penculikan, perkosaan, dan pembunuhan. Kalau tak ada Arkandra, bisa saja ia berakhir sama seperti gadis yang ditemukan tidak bernyawa lagi itu. Arkandra hanya mengangguk lalu masuk ke dalam mobilnya. Tak lama kemudian, mobil itu pun keluar dari area parkir kantor kepolisian. Azura hanya mendengus sebal melihat sikap kulkas 10 pintu itu. Tiba-tiba wajahnya kembali memerah. Saat ingat bagaimana kulkas 10 pintu itu menciumnya pagi tadi, Azura lantas mengibas-ngibaskan telapak tangannya di depan wajahnya. Bagaimana bisa ia mengingat kejadian itu lagi? Astaga, astaga, astaga. Astaga apa? Kenapa muka lu merah lagi sih, Ra?
Cecar Leon yang lagi-lagi melihat wajah Azura memerah. Hah, oh, mungkin karena cuaca? Duh, panas banget ya. Kilah Azura tak mau menceritakan apa yang ia alami pagi tadi. Panas, cuaca mau mendung dibilang panas. Jangan kepala lu semalam kepentok ya, Ra? Tanya Leon curiga, atau lebih tepatnya khawatir terjadi sesuatu yang belum ia ketahui. Iya, kepentok cinta kulkas 10 pintu. Kelakar Azura sambil terkekeh membuat Leon mengerutkan alisnya. Bingung. Hari ini gang kafe tampak ramai pelanggan. Mungkin karena ini akhir pekan jadi jumlah pengunjung mengalami lonjakan yang signifikan. Akibatnya semua karyawan gang kafe terlihat sangat sibuk. Tak ada yang bersantai, begitu pula Melody. Yang sampai kakinya terasa begitu pegal, karena harus mondar-mandir mengantarkan pesanan pelanggan. Yang terus berdatangan tanpa henti. Bahkan meja-meja pun tak sempat kosong. Sebab baru saja ada pelanggan yang pulang. Sudah datang lagi pelanggan lainnya. Antar ini ke meja 25. Titah Vera dari dalam bilik penyajian makanan. Siap. Sahut Melody sigap. Ia pun mengantarkan pesanan itu dengan cepat. Walaupun sambil meringis, karena sepertinya tumitnya ada yang lecet. Akibat pergesekan dengan heels yang ia pakai. Maklum saja, heels yang dia gunakan merupakan heels murahan. Jadi saat memakainya bukan hanya terasa panas, tapi juga perih karena bahannya yang kasar dan kaku bergesekan dengan kulitnya. Huf, capeknya, desis Melody seraya memijit betisnya. Ia meminta izin istirahat sebentar sebelum kembali bertugas. Lalu ia memeriksa tumitnya yang lecet. Ia pun mengambil plester luka yang selalu ia stok saat kakinya lagi-lagi terluka. Hei, tumbenan lo, bos kita datang sore hari gini. Biasanya datangnya kalau nggak pagi, ya malam. Celetuk salah seorang karyawan kafe bernama Sela. Oh ya, tumben, beneran datang? Cecar Vera. Sela mengangguk pasti. Gue lihat sendiri, Sel. Itu manajer kita sedang menyambut kedatangannya. Wah, asik nih, ada tontonan gratis. Ujar Vera dengan mata berbinar. Lihat orang ganteng aja semangat banget lu. Ledek Sela pada Vera. Cek kan kita sama-sama penggemar orang ganteng terutama si bos. Oh iya, lu belum pernah kan lihat si bos? Siapin hati lu ya. Takutnya lu langsung jatuh cinta pas lihat si bos yang super ganteng dan keren. Emang kenapa kalau gue sampai jatuh cinta sama si bos? Tanya Melody acuh tak acuh. Ya nggak apa-apa sih, cuma kami kasihan sama lu aja nantinya. Soalnya si bos kan udah punya pacar. Cantik banget lagi, tapi ya wajar cantik namanya juga model, ujar Vera. Oh, pacar si bos model ya? Kata kalian si bos ganteng banget. Emang kalian gak jatuh cinta gitu ke dia?
Vera dan Sela saling menoleh lalu tertawa lebar. Mana berani kami jatuh cinta sama si bos, takut patah hati. Jadi kami sekedar ngefans aja. Lagian kami berdua udah punya pacar. Kalau lu, Di, udah punya pacar belum? Tanya Sela. Pacar, nggak ada. Ah, masa, lu cantik gini, Di, masa nggak punya pacar, aneh. Ujar Sela meragukan. Gue belum mau pacaran, Sel, mau fokus ke masa depan dulu. Kalau perlu, nggak perlu pacaran lagi, tapi langsung ke pelaminan. Ujarnya seraya terkekeh. Hais, mau lu itu mah? Melody, dipanggil si bos ke ruangannya. Ujar Loli, manajer gang kafe. Vera dan Sela sontak melongo mendengarnya. Dipanggil, bos, mau ngapain kak? Tanya Melody bingung. Kakak juga nggak tahu, emang kamu kenal sama si bos ya? Tanya Loli yang ikut penasaran. Vera dan Sela lantas mengalihkan pandangannya pada Melody. Melody menggeleng cepat. Tidak mungkin ia mengatakan bahwa ia telah disewa atasan mereka. Sebagai kekasih pura-puranya, enggak kok, ketemu aja belum. Kan kalian tahu selama gue kerja di sini, belum pernah sama sekali ketemu bos, jadi gimana gue bisa kenal? Ujar Melody untuk meyakinkan Vera dan Sela, termasuk Loli. Ya udah, buruan ke ruangannya. Mungkin bos pingin tahu aja karyawan part-time yang bekerja di kafenya kayak gimana. Ujar Loli sebelum berlalu dari hadapan ketiga orang itu. Melody pun bergegas menuju ruangan khusus bos pemilik gang kafe. Melody mengetuk pintu terlebih dahulu. Kemudian ia masuk setelah mendengar seruan dari dalam. Selamat sore, bos. Ujar Melody terbata dengan wajah menunduk. Sedangkan Gerald menghadap ke layar laptop. Gerald mengangkat sedikit wajahnya lalu mempersilahkan Melody duduk di tempatnya. Setelah Melody duduk, giliran Gerald yang duduk di sebelah Melody. Membuat gadis itu kian gugup dan berdebar. Hey, are you okay? Tanya Gerald saat melihat Melody mulai berkeringat dingin. Aku tidak apa-apa, bos. Sahut Melody gugup. Kita hanya berdua di ruangan ini. Jadi kamu bisa bersikap santai dan gak perlu panggil bos. Kalau kamu kayak gini terus, takutnya saat tiba-tiba kita diminta ke rumah orang tuaku. Kamu bisa menghancurkan semua rencanaku karena sikapmu ini. Tukas Gerald memperingatkan. Melody mengangguk paham. Maaf, Gerald. Ucapnya membuat Gerald menganggukkan wajahnya. Good, malam ini aku ingin kita makan malam berdua. Hitung latihan mengakrabkan diri. Minggu depan akan ada acara di rumah orang tuaku. Jadi kau harus ikut denganku sebagai pasangan. Jadi selama beberapa hari ke depan aku akan mengajakmu keluar. Aku harap kau dapat bekerja sama dengan baik. Imbuh Gerald yang diangguki Melody patuh. Pagi tenang Azura, tiba-tiba menjadi seperti terkena badai saja.
entah menguntungkan atau merugikan. Kini wajahnya tampak terpampang di banyak portal berita online, sesuatu yang tak pernah terjadi dalam hidupnya. Ia kini bak selebriti yang dicari identitasnya. Bukan hanya itu masalahnya. Tapi di foto itu bukan hanya ada dirinya saja. Tapi nyatanya itu cukup membuatnya shock. Di beberapa portal berita online, beredar foto ciuman panas antara dirinya dan Arcandra. Di foto itu, bukan hanya menunjukkan bagaimana panasnya ciuman itu berlangsung. Tapi saat itu Arcandra belum mengenakan pakaian. Tentu saja spekulasi negatif mulai bermunculan. Selang 1 detik semenjak berita itu beredar, entah siapa yang mengambil gambar dan menyebarkannya. Azura mulai merasa tak tenang di saat bersamaan. Khawatir tiba-tiba misi digagalkan. Ia juga khawatir hujatan yang akan ia dapat. Apalagi status Arcandra yang sebenarnya bukanlah orang sembarangan. Terpergok, ciuman panas penerus perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Pewaris perusahaan farmasi terbesar di Indonesia terpergok berciuman mesra di ruang kerjanya. Azura meraup wajahnya frustasi saat membaca berita-berita itu. Walaupun wajahnya tidak begitu nampak jelas karena difoto dari samping. Tapi bagi yang mengenalnya, tentu akan dengan mudah mengenali siapa gadis yang ada di dalam foto itu. Astaga, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa sih usil banget ngambil foto terus nyebarin foto gue sama si dokter galak? Jadi heboh gini kan? Desisnya saat membuka sosial medianya. Berbagai macam hujatan, cercaan, makian, juga umpatan ia dapatkan karena foto itu. Tapi anehnya, foto sang lelaki tidak dihujat. Apa karena ia wanita biasa-biasa saja? Jadi hanya ia yang pantas mendapatkan hujatan? Oh, ini sungguh tidak adil. Azura menggeram dalam hati. Ingin rasanya ia mencekik, menjambak, juga mencaci maki. Orang yang telah mengambil foto dirinya dan Arcandra juga menyebarkannya. Tak jauh berbeda dengan Azura. Arcandra pun kini tampak gusar di apartemennya. Baru saja ia bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Tiba-tiba ponselnya berdering panjang. Diikuti suara rentetan pesan masuk yang membuatnya penasaran. Arcandra lantas segera membuka ponselnya. Hingga dalam hitungan detik. Ia membelalakan matanya tak percaya dengan apa yang ia lihat itu. Rentetan pertanyaan dari orang-orang yang mengenalnya. Juga kiriman beberapa link berita. Yang kini menjadi trending topik warganet di media sosial maupun portal berita. Meskipun ia telah lama meninggalkan keluarga besarnya, tidak lantas membuang nama besar keluarganya yang mengikat dirinya. Kadang ingin rasanya Arcandra menghapus nama keluarga yang melekat, dan pergi meninggalkan keluarganya, tapi apalah daya, ia tidak sedurhaka itu. Rahang Arcandra mengeras, giginya menggertak hingga terasa ngilu di telinga. Tangannya pun mengepal erat. Siapa sebenarnya yang berani main-main dan menyebarkan foto itu? Dalam pikirannya, hanya ada satu orang yang berani melakukan itu.
Seseorang yang akhir-akhir ini begitu gemar dan semakin gencar mengganggu hidup tenangnya. Siapa lagi kalau bukan? Sementara itu, di lain tempat, ada seorang yang menyeringai puas sambil membaca setiap portal berita yang beredar. Sambil mengetukkan jemarinya di atas meja, ia tak henti-hentinya tersenyum. Rencana ini sungguh di luar ekspektasi. Bahkan nyaris sempurna. Ia tak menyangka akan mendapatkan sesuatu yang menarik seperti ini. Sebenarnya ia tidak ingin melakukan hal ini, tapi ia terpaksa. Tak ada jalan lain lagi pikirnya sehingga akhirnya ia pun menempuh cara ini. Rencana yang tak terduga tapi sepertinya hasilnya akan sesuai harapannya. Maaf, aku terpaksa melakukan ini. Gumamnya saat membaca komentar berisi hujatan netizen. Benar saja seperti dugaannya. Setelah berita itu beredar, kini bukan hanya portal media online saja yang sibuk mengulik identitas sang perempuan yang sedang bercumbu mesra dengan pewaris Satya Medica itu. Semua reporter baik media online, media cetak, maupun media elektronik sibuk mencari tahu dan menunggu klarifikasi. Benarkah yang ada di dalam foto itu merupakan Arkandra Satya Nugraha, yang merupakan cucu dari pemilik Satya Medica, Bahtiar Satya Prawira? Kalau benar, lalu siapakah gadis yang bercumbu dengannya itu? Baru saja mobil Arkandra tiba di basemen rumah sakit. Tiba-tiba rekan kerjanya Mario menelpon. Kalau situasi di rumah sakit sedang tidak memungkinkan. Banyak wartawan dan reporter yang telah menunggu di lobi rumah sakit untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi. Membuat kepala Arkandra makin pusing bukan kepalang. Terlihat nama sang kakak tampil di layar ponselnya, membuat Arkandra menghembuskan nafasnya kasar. Ia pun segera mengangkat panggilan itu. Ya, halo. Ketus Arkandra yang perasaannya mulai tak nyaman. Ia yakin akan ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi setelah ini. Arkan, kakek memintamu pulang segera. Penting. Tukas Kencana kemudian langsung menutup panggilan itu. Membuat Arkandra mengusap wajahnya kasar. Sial. Maki Arkandra sambil memukul kemudi mobilnya. Arkandra pun dengan cepat mengemudikan mobilnya menuju kawasan perumahan elit yang ada di pusat kota. Akses untuk masuk ke area itu dijaga dengan ketat. Jadi wilayah itu sangat terjamin keamanannya. Setibanya mobil Arkandra di depan gerbang berwarna emas yang menjulang tinggi. Gerbang itu pun terbuka secara otomatis. Seakan telah mengenali sang pemilik mobil merupakan anggota keluarga pemilik rumah itu. Saat telah berada di dalam, Arkandra langsung saja turun dan melemparkan kunci mobilnya kepada penjaga untuk memarkirkannya di carport. Setelah itu, ia pun masuk untuk menemui kakeknya, yang ternyata telah menunggunya di ruang kerjanya. Bahtiar Satya Prawira merupakan konglomerat old, pemilik perusahaan farmasi terbesar di negara itu. Satya Medica memasok obat-obatan ke hampir semua rumah sakit yang ada di Indonesia.
Perusahaan itu juga telah mengepakkan sayapnya hingga ke beberapa negara Asia. Saat masuk ke ruang kerja Bahtiar, hawa dingin langsung menusuk pori-pori Arkandra. Entah telah berapa lama ia tidak menginjakkan kakinya di sana. Dengan wajah datar dan langkah pasti, Arkandra masuk ke ruangan yang didominasi warna perak itu. Dan langsung menghempaskan bokongnya di sofa, yang berseberangan dengan sang kakek yang masih terlihat gagah di usia senjanya. Ada apa kakek mencariku? Tanya Arkandra datar. Sebenarnya Arkandra sudah kemana arah pembicaraan mereka kali ini. Namun lebih baik ia berpura-pura tidak tahu atau lebih tepatnya basa-basi. Dengan wajah tak kalah datar, Bahtiar melempar sebuah map coklat ke arah Arkandra. Arkandra pun segera meraihnya dan tersenyum sinis. Di dalam map itu terlihat beberapa foto-foto dirinya dan Azura. Termasuk foto saat mereka berciuman. Kenapa? Apakah ada masalah? Bukannya seharusnya kalian senang, karena aku terlihat seperti lelaki normal yang lainnya. Ucap Arkandra dengan sedikit menekan setiap kalimatnya. Oh, tentu saja, kakek senang mendengarnya. Sahut Bahtiar tak kalah sinis. Tak lama kemudian datang seorang lelaki paruh baya dengan wajah paniknya. Arkan, Panggil lelaki itu lirih. Arkandra hanya melirik sinis tanpa mau menyahut. Arkan, apaan ini? Kau tahu, apa yang kau lakukan telah membuat kehebohan di mana-mana. Ucap lelaki itu pelan nyaris berbisik. Lalu kenapa? Tanya sinis. Arkan, segera bawa gadis itu dan keluarganya kemari. Kau harus segera menikahinya. Tidak ada bantahan karena aku tidak suka skandal. Potong Bahtiar tegas membuat Arkandra membulatkan matanya. Apa? Serunya tak percaya dengan apa yang baru saja kakeknya itu katakan. Arkandra kini telah kembali ke apartemen miliknya, mengetahui banyak wartawan yang mencarinya di rumah sakit. Ia pun memilih tidak bekerja dan minta tolong rekannya menggantikan dirinya sementara. Beruntung ia hari ini tidak memiliki jadwal operasi, jadi ia bisa menyendiri untuk sementara waktu. Tapi keinginannya terpaksa terganggu, sebab kedatangan seseorang yang tidak diinginkannya. Ia pun bingung, bagaimana orang itu bisa seenaknya masuk ke apartemen miliknya. Padahal ia sudah kembali mengganti PIN. Apa mungkin orang itu memiliki keycard duplikat? Sehingga ia bisa seenak hati melenggang ke dalam apartemennya? Atau orang itu memiliki kemampuan meretas? Arkandra tidak mengerti. Walaupun mereka bersaudara, tapi kenyataannya semenjak kejadian di masa lalu, ia menjadi menjaga jarak dengan semua anggota keluarganya. Mau apa lu kemari? Desis Arkandra saat melihat kakaknya masuk ke dalam apartemennya. Dan duduk santai seolah-olah tengah berada di rumahnya sendiri. Hei, galak amat sih. Anehnya anak gue ngefans sama om galak sama lu. Liz, emang apa sih bagusnya om kamu itu? Galak kayak gitu aja didemenin?
Ucap Kencana sambil menatap putrinya yang sedang mengemut lollipop. Om Arkan ganteng dan Om Arkan baik sama Elis. Om Arkan cuma galak sama mama dan orang-orang tapi nggak galak sama Elis. Elis suka sama Om Arkan. Ucap Elis si bocah 5 tahun itu polos. Mata Kencana membola tak percaya dengan ucapan sang putri. Suka, cek orang galak kayak gitu disukain? Kamu emang benar-benar aneh, Lis. Desis Kencana sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Arkandra yang tadinya berwajah datar diam-diam tersenyum tipis mendengar ucapan keponakan tersayangnya itu. Elis nggak aneh, lu yang aneh. Kenapa lu kemari? Senang lihat penderitaan gue. Desis Arkandra dengan sorot mata tajam. Ya ampun Arkan, lu itu disuruh nikah. Bukan disuruh menderita, apalagi kayaknya cewek itu cantik. Lagian lu main sosor-sosor aja nggak tahu tempat, harus tanggung jawab lah. Kasih klarifikasi dulu tuh. Kasian tuh cewek kena hujat cewek-cewek dan emak-emak se-Indonesia Raya. Padahal lu yang nyosor duluan kan. Cetus Kencana acuh. Lu lupa gue siapa? Mana mungkin gue kayak gitu? Kilah Arkandra, cek lu mau nyangkal, terus lu mau bilang sebenarnya lu itu hombreng. Jadi gak mungkin lu nyosor cewek gitu? Lu gak kasihan tuh cewek dianggap rendah orang-orang? Itu urusan dia. Salah dia sendiri masuk ke kehidupan gue. Jawabnya acuh. Astaga, kenapa Elis bisa punya om kayak gini sih? Kok gue jadi bayangin gimana kalau Elis dikayak gituin sama cowok? Ah, gue pasti udah bunuh diri kalau sampai anak gue dihujat terus dicaci maki kayak gini. Nggak sanggup gue, ucap Kencana bernada frustasi dengan ekor mata menatap Arkandra. Cih, nggak usah akting lu. Akting apa sih? Lu nggak tahu, kan? Gimana rasanya dihujat kayak gitu apalagi ini cewek? Cewek itu lebih dominan main perasaan dibandingkan logika. Kalau perasaannya udah sakit terus tertekan, ia bisa berbuat nekat apa aja termasuk bunuh diri. Karena itu pesan gue, cepat temuin gadis itu terus bawa ke rumah seperti perintah kakek. Lu juga harus buat klarifikasi sebelum semua orang berspekulasi makin jauh. Ucap Kencana. Dan yang lebih penting lagi, segera nikahi dia. Bukan hanya demi dia, tapi juga demi lu, nama baik lu, sama nama keluarga besar kita. Oh iya, masalah ini juga bisa berimbas ke perusahaan. Kalau lu nggak cepat ambil keputusan. Imbuhnya lagi sebelum mengajak Elis pergi dari sana. Meninggalkan Arkandra termenung seorang diri. Menikahi gadis menyebalkan itu? Tanyanya lebih ke diri sendiri. Nggak mungkin. Belum jadi istri aja dia udah mengacaukan hidupku, apalagi kalau menikah. Bisa hidupku yang tenang jadi berantakan. Gumam Arkandra sambil merebahkan kepalanya di sandaran sofa. Lalu Arkandra membuka aplikasi sosial medianya. Dan benar saja apa yang dikatakan Kencana tadi. Hampir semua orang menghujat Azura dan menganggapnya sebagai wanita murahan. Cih,
perempuan gak tahu malu. Ih, murahan banget jadi cewek. Pasti dia mau cari sensasi jadi dia deketin dokter tampan itu. Dokter itu kan cucu konglomerat. Pasti gadis itu sengaja mendekati dokter itu, kan? Dasar jala. Nggak tahu malu. Astaga, perempuan itu nggak tahu malu banget. Pingin dapat cowok ganteng plus tajir sampai mengorbankan harga diri. Arkandra geleng-geleng kepala melihat semua caci maki yang ditujukan untuk Azura. Tapi ia tidak melihat satupun yang menjelekkan dirinya. Arkandra jadi meragukan kalau Azura lah yang menyebarkan foto itu. Tapi bisa saja ini merupakan senjata makan tuan, bukan? Maksud hati ingin mendompleng popularitas sekaligus sensasi. Malah jadi menghancurkan nama baik diri sendiri. Bukannya banyak orang seperti itu di zaman sekarang ini. Bersambung.